wabarakatuh. Maaf Bu, sebelumnya mengganggu waktunya. Di sini saya sebagai mahasiswa dari KPIAIN Bengkulu sedikit ingin mewawancara Ibu dengan judul ini mengenai pembelajaran di masa pandemi. Sebelumnya Bu, nama Ibu siapa? Lintriana. Apa kesibukan Ibu saat ini? Kesibukan saya sekarang sih masih mengajar ya. Saya mengajar di SMK 1 pelajaran agama Islam, pendidikan agama Islam. Sudah berapa lama Ibu mengajar di sana Bu? Kurang lebih 3-4 tahun ya. Baik, saat ini kan Bu, ini nih di masa pandemi ini pembelajaran semua pun beralih ke daring. Nah, bagaimana sih Bu tanggapan Ibu mengenai pembelajaran ini? Menurut tanggapan saya sih mengenai daring ini kan kita sih memang terpaksa ya belajar secara daring karena situasi dan kondisi juga yang tidak mengizinkan kita untuk tatap muka dikarenakan COVID-19 ini. Jadi kita belajar secara daring ya dengan keadaan menyesuaikan dengan keadaan yang ada sama dan juga fasilitas yang ada juga gitu. Jadi Bu, bagaimana menurut Ibu, efektif atau tidak Bu pembelajaran secara daring ini? Pembelajaran secara daring ini sih sebenarnya dikatakan efektif untuk masalah penugasan, masalah kita memberikan tugas untuk siswa, tapi untuk lain sebagainya kurang efektif karena dia ini kan secara daring tidak secara tatap muka, jadi penjelasannya agak sedikit kurang mendetail gitu kalau kita mau menjelaskan pembelajaran kepada siswa-siswa. Tetapi berhubung corona juga kita masih lanjut pembelajarannya, masih berjalan terus begitu secara daring. Nah, jadi Bu, ada tidak kendala yang lain dalam pembelajaran daring ini? Kendalanya sih ada sih beberapa. Misalnya kendala pembelajaran secara daring ini ada juga kan ekonomi siswa kan berbeda-beda. Yeah. Ada yang tidak memiliki handphone, mungkin ada yang memiliki handphone tapi handphonenya jadul. Jadi agak kesulitan. Terus ada juga yang tidak memiliki kuota. Terus ada juga yang bermasalah internetnya, gangguan sinyalnya. Terus kadang kita lagi belajar terus tiba-tiba aliran listriknya terputus. Jadi pembelajarannya agak terhambat begitu. Terus penjelasannya juga kan menyesuaikan dengan keadaan juga, susah gitu. Nah gini Bu, kini kan masa pandemi ini kita beralih ke daring nih. Nah untuk aplikasi yang Ibu gunakan seperti apa? WhatsApp, apa Zoom? Nah itu menggunakan aplikasi apa Bu? Saya menggunakan aplikasi Zoom karena dia ini ya seperti kita tatap muka gitu kan. Jadi aplikasi Zoom. Tapi untuk pembelajaran misalnya ada yang ingin bertanya juga saya lewat WhatsApp juga gitu. Berarti menurut Ibu Zoom itu efektif ya Bu untuk pembelajaran yang Ibu berikan? Iya, kalau menurut saya sih itu lebih efektif dari sekedar WhatsApp aja ya. Karena kalau misalnya kita Zoom kan bisa tatap muka walaupun lewat HP gitu. Setelah itu Bu, dalam pandangan Ibu kira-kira siswa bisa nggak sih Bu memahami pembelajaran yang diberikan oleh Ibu? Menurut saya sih kalau untuk penjelasan ini mungkin mereka bisa, kalau menurut saya sih bisa memahami ya. Cuman untuk lebih ininya lagi memang secara enaknya kita tatap muka. Masih bisa dimengerti lah. Ya, baik Bu. Setelah itu Bu, ada nggak sih Bu trik khusus untuk Ibu menerapkan pembelajaran di masa daring ini agar para siswa itu tidak bosan ataupun bisa memahami materi yang Ibu sampaikan? Kalau trik-trik khusus sih, kalau saya sih begini ya, mungkin saya ada tatap muka sama beberapa siswa dibagi. Jadi mereka tidak bosan. Kalau selalu belajar secara daring kan bosan. Jadi kita bagi, misalnya siswanya ada berapa, tatap mukanya untuk beberapa orang menyesuaikan dengan kondisi ya, nggak bisa ketemu secara rame-rame juga gitu kan. Terus ada juga yang saya menerapkan cara dengan cara kayak selain tatap muka tadi, terus saya buat kelompok kecil buat para siswa. Saya buat kelompok kecil, saya berikan tugas kelompok, misalnya dibagi beberapa untuk melakukan tugas gitu.
biar mereka juga tidak bosan kan kalau belajar sendiri-sendiri di rumah secara daring gitu kan. Jadi kita bagi-bagi kelompok kecil, misalnya kerja kelompok lah untuk beberapa orang, untuk 4 orang sesuai protokol kesehatan aja gitu. Baik, berarti ada pengelompokan kecil Iya, untuk sama 4 orang ya Bu ya? 4 orang atau 3 orang disesuaikan aja gitu sama protokol kesehatan. Oke, baik Bu. Nah, menurut perkembangan Ibu nih, para siswa ini semakin rajin atau tidak Bu selama daring ini? Kalau dikatakan semakin rajin, di saat kita memberikan tugas mereka mengumpulkan. Cuman di sini mereka kendalanya begini, bosan begitu katanya. Iya. Mereka bosan dengan pembelajaran daring karena tidak bisa ketemu. Terus penjelasan dari guru juga kan susah kalau hanya secara daring. Kita juga guru kan untuk menjelaskan secara lebih detail atau luas kan juga susah juga ya. Beda sama kalau kita tatap muka. Pak, kalau untuk penugasan kan kalau cara daring ini kan lebih banyaknya kita memberikan tugas jadinya. Iya. Nah, begitu. Jadi menurut saya sih kalau rajin atau tidaknya, menurut saya sih kalau melihat dari tugas yang saya berikan mereka selalu mengumpulkan, rajin gitu. Berarti Bu dalam masalah pembelajaran ini untuk penugasannya berarti ditambah ya Bu ya? Iya, karena itu salah satu ini kan solusi apa trik kita, karena corona ini memang strategi pembelajarannya itu dengan penugasan, lebih banyak ke penugasan. Apa sih pesan khusus dari Ibu untuk para siswa yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini? Kalau pesan khusus saya untuk semuanya ya, untuk semua masyarakat Indonesia atau untuk kita semua, berdoa supaya agar corona cepat berakhir, supaya nanti pembelajaran bisa kembali normal. Terus untuk para siswa, walaupun saat ini kita tidak bisa tatap muka, kan kita masih bisa secara daring tuh belajarnya. Jangan pernah putus asa atau jangan pernah berhenti untuk mencari pengetahuan, bisa lewat internet, bisa misalnya lewat pembelajaran seperti ruang guru, atau mencari ilmu di tempat lain lah, seperti itu. Cari ilmu lewat aplikasi lain atau pembelajaran lain, karena ilmu itu kan tidak hanya di sekolah, seperti itu. Jadi untuk para siswa jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh. Kita harus terus semangat dan berdoa agar corona ini cepat berakhir. Sebelumnya nama adik siapa? Saya Evita. Apa kesibukan adik saat ini? Sekarang masih sekolah di SMK. Sembari sekolah saya juga diselingi dengan berjualan online Sekolah di mana? di SMK 1 Kota Bumi. Mengapa ngambil SMK? Karena pertama memang minat ke SMK, karena rencana memang setelah lulus langsung bekerja, ingin membantu perekonomian keluarga. Nah, adik kan SMK 1 nih Kota Bengkulu. Nah, mau ambil jurusan apa? Saya mengambil jurusan TPL, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak. Belajar tentang memahami isi komputer. Kini kan masa daring nih, apa tanggapannya? Kalau aku sih sulit dalam memahami materi yang diberikan, dan juga sedih selama ini saya kan sebagai siswa baru dalam perkenalan. Kalau dulu kan secara langsung, sekarang secara daring. Terus belajarnya juga sebelumnya belajar secara langsung, sekarang belajar secara daring. Jadi, enakan mana nih? Enakan daring atau tatap muka? Kalau aku sih tetap muka, karena lebih mudah memahami materi dan lebih mengenal teman baru, biar lebih dekat. Kalau secara online ini banyak kendala, terutama memahami materi belajar, bertanya dengan teman. Nah, jadi menurut adik, selama proses daring ini apakah ada kendala atau lancar-lancar saja?
Kendala pertama kuota, jaringan, karena belajar di rumah, diganggu sama adik, jadi kurang fokus untuk belajar dan memahami materi yang diberikan. Nah, apakah selama daring ini ada pengurangan SPP Sepertinya kalau di kami belum ada. atau apakah ada bantuan kuota dari pemerintah maupun dari pihak sekolah? Kalau kuota belajar ada dari pemerintah sebesar 30 giga untuk 30 hari. Kalau untuk bantuan sosial yang diberikan dari pemerintah maupun pihak sekolah, apakah ada? Kalau untuk saat ini belum ada, hanya bantuan kuota yang baru kami terima. Nah, kini kan ada SMK nih, jadi pastinya banyak di praktiknya. Nah, praktik ini apakah tetap daring atau tatap muka? Tetap daring selama semester ini untuk prakteknya masih dilaksanakan daring. Seperti praktek desain grafis melalui Telegram. Nah, jadi apakah cuman Telegram yang digunakan saat pembelajaran? Selain Telegram, kami juga belajar melalui e-learning sama Classroom, kadang-kadang juga melalui via WhatsApp. Nah, menurut Adek, aplikasi apa yang lebih efisien yang digunakan dalam pembelajaran daring ini? Ada yaitu Telegram, tidak terlalu menghabiskan kuota dan juga penyimpanan tidak selalu terpakai atau terkuras. Kalau untuk video, apabila mengirimnya dan menerimanya lancar, kalau dibuka lancar, tidak ada kendalanya. Apabila akun kita terreset, pesan tidak hilang. Kalau WhatsApp, apabila akun kita terreset dan masuk kembali, pesan akan hilang semua. Kira-kira bisa nggak memahami pelajaran yang diberikan oleh guru? Sebenarnya sulit karena selama ini kan kalau belajar secara tatap muka, sekarang secara online. Dalam memahami pelajaran saya kurang paham, apalagi melalui pesan suara atau video yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, sangat sulit untuk saya pahami, meskipun sedikit-sedikit yang saya paham. Untuk pertanyaan terakhir, apa sih harapan adik di masa pandemi ini? Harapan saya semoga pandemi ini cepat berakhir, aktivitas kita bisa kembali normal seperti biasanya, terutama sekolah, untuk tugas perekonomian, pekerjaan dan aktivitas keluarga bisa normal kembali seperti semula. Baik, Adek Nita, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan mengenai wawancara yang telah saya sampaikan. Saya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.